Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syahid Hasan Albana dari Offering B12 Tata Kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai pembelajaran, yakni tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan juga sumber dan media pembelajaran. Langsung saja, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, yakni terjadinya perolehan ilmu yang didapat oleh siswa sehingga dapat berubah sikap atau perilaku siswa secara lebih baik ke depannya. Jadi ada proses pemerolehan ilmu gitu loh, dari siswa, dari guru kepada siswa, yang dimana dapat mengubah karakteristik atau sikap siswa tersebut. Yang sebelumnya tidak tahu gitu jadi tahu, yang sebelumnya kurang memahami, kurang mengerti, jadi lebih memahami dan lebih mengerti. Ada proses pemindahan, ada proses pentransferan ilmu yang diberikan guru kepada siswanya. Kemudian tujuan pembelajaran menurut para ahli, ini ada beberapa pembahasan menurut para ahli. Yang pertama ada Robert F. Mager. Beliau mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat tertentu. Kemudian ada menurut Henry Ellington, beliau mengatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Lalu yang ketiga ada menurut Omar Hamalik, beliau berpendapat bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran. Pembelajaran ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu yang pertama berpusat pada anak, yang kedua otentik, yang ketiga bersikap universal, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, yang kelima adalah hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Untuk yang pertama ini ya, yang berpusat pada anak, pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga siswa dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya dan dibutuhkannya sesuai dengan perkembangan masa atau perkembangan zaman. Dalam pembelajaran terpadu, peran guru lebih banyak sebagai fasilitator dan siswa dituntut untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada otentik. Ini pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan siswa secara otentik atau langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari. Kegiatan tersebut memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung sehingga siswa akan memahami hasil belajarnya secara langsung sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami. Lalu ada menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam bentuk pemrosesan pembelajaran. Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar sesama yang dimiliki oleh siswa. Keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari secara utuh, dan diharapkan anak mampu menerapkan pemerolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalahnya di dunia nyata dalam kehidupannya. Lalu bersikap universal. Pembelajaran terpadu bersifat universal atau luas sebab guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu bahan ajar dengan mata pelajaran lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Lalu yang terakhir ada hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ini siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar menyenangkan bagi siswa, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yaitu adalah karakteristik pembelajaran.
Lalu selanjutnya adalah sumber dan media pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran merupakan upaya kreatif dan sistematis untuk menciptakan pengalaman yang dapat membelajarkan siswa. Ini ada beberapa tujuan dan penggunaan media pembelajaran ternyata sebagai berikut, yakni memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang tepat menurut sifat bahan ajar. Lalu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Kemudian menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan suatu media tertentu. Lalu menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Lalu memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Lalu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Jadi sumber media ini merupakan peranan penting gitu loh dalam suatu pembelajaran agar siswa itu dapat lebih mudah mencerna, dapat lebih mudah mengingat dan juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ya mungkin itu saja sedikit bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.